meluangkan waktunya untuk mau menjadi pewawancara kelompok kami. Hari ini kita di sini itu berniat untuk mewawancarai panjenengan mengenai mata pelajaran IPS. Nah, untuk tema dari kelompok kami itu menyangkut dengan media pembelajaran IPS yang sering panjenengan gunakan dalam proses pembelajaran. Sebelumnya monggo panjenengan perkenalan Halo, saya belum. Nama Sulis. Nama panjang. Nama Sulis Samsini. Mengajar di kelas 6 SD Daerah Oma. Langsung saja ke pertanyaannya. Dalam pertanyaan pertama, dalam pembelajaran IPS biasanya itu menggunakan media apa saja? Ya macam-macam tergantung anunya Mbak. Tergantung materinya apa. Ya kalau ya misalkan materinya tentang sebelumnya kalau materi IPS itu apa aja itu? Materi IPS kalau di kelas 6. Iya. Kalau sekarang itu sebenarnya kan ini ya tidak ada mapelnya gitu ya. Jadi tematik kan, jadi dicampur ya, campur-campur gitu dalam satu hari itu ya. Ini campuran, enggak hari jam sekian IPS, jam sekian IPA gitu tidak. Tapi kalau pas materinya tentang pembelajaran IPS itu biasanya tentang ASEAN. Kalau yang kelas 6 ya ASEAN, terus tentang kalau geografinya lingkungan ya sumber daya alam, terus flora dan fauna itu, kemudian pembagian waktu 3 waktu di Indonesia itu. Nah seperti itu. Yang banyak ASEAN kalau kelas 6. ASEAN itu kayak gabungan 10 negara itu kan? Iya. Ya mulai dari jadi di kelas 6 itu kalau ASEAN itu ya materinya itu tentang sosial budayanya, tentang politiknya, tentang ekonominya di negara-negara ASEAN itu. Sudah keseluruhannya. Terus keadaan alamnya dibahas, kesamaannya apa, perbedaannya apa dari 10 negara itu. Terus kalau media ya tergantung Mbak, biasanya menggunakan peta. Kalau misalnya ini ya menggunakan multimedia juga, kalau biar tahu kan kondisinya, kondisi geografisnya itu kan bisa pakai multimedia. Yo macam-macam medianya. Berarti kalau yang khusus materi ASEAN itu memakai peta gitu? Ya peta juga. Global pakai, terus ini malah ini loh Mbak, malah pakai video biasanya. Oh, di proyektor gitu? Iya, jadi kan terlihat. Jadi kan terlihat, oh ini negara ini kondisi alamnya begini, itu kan langsung bisa searching di Google kan langsung gitu. Anak-anak juga langsung bisa lihat. Berarti dari sekolahnya pun sudah dipenuhi, sudah disiapkan sarana prasarana juga. Iya. Berarti kalau perbedaan menggunakan peta sama penggunaan proyektor di kelas itu ada perbedaan apa enggak Bu? Oh, ada sekali. Dari muridnya gitu? Iya, dari muridnya itu biasanya memang lebih seneng kalau pakai proyektor ya, pakai film, pakai ini kan gitu. Jadi mereka semangat. Kalau pakai peta saja kan cuman melihat ini kan ya. Kalau misalnya ya pakai peta itu untuk menunjukkan ini di
sini, bagian sini negaranya gitu. Tapi kalau untuk secara gamblang ininya apa kondisi alamnya, terus siapa presidennya, negara apa benderanya dan sebagainya itu kan malah gampang kalau lihat filmnya, lihat videonya gitu. Berarti mereka apa muridnya itu lebih semangat gitu. Iya. lebih tertarik. Berarti sebelumnya itu panjenengan sudah menyiapkan medianya apa dan mungkin mencari video tentang hal itu. Jadi memang direncanakan kalau misalnya hari ini mengajar 2 hari atau kemarinnya itu sudah persiapan gitu. Panjenengan juga menyiapkan RPP-nya juga. Iya. Kalau RPP ya jelas. Soalnya kan ada juga yang tidak memakai dan langsungan saja kan itu ada juga masih ada. Oh, gitu. Terus apa lagi? Nah, pertanyaan selanjutnya, apa kelebihan dan kekurangan dari media yang panjenengan dalami? Yang proyektor apa proyektor? Yang pakai apa multimedia apa yang pakai media? Kalau misalnya peta itu kelebihannya ini ya bisa menunjukkan anak-anak itu bisa melihat kalau ini kan apa namanya bagian misalkan Indonesia letaknya di sebelah sini itu kan kalau menjelaskan mudah pakai peta ya daripada pakai apa video gitu ya. Jadi kan dibentangkan peta dunia atau peta ASEAN, jadi kelihatan di sini letak Indonesia, di sini letak Malaysia, Myanmar, itu kan lebih anak-anak bisa apa namanya melogika gitu ya. Tapi kekurangannya yaitu kadang anak zaman sekarang itu mudah bosen, sudah tahu ya sudah jenuh gitu ya. Terus kalau pakai multimedia yang video dan sebagainya itu anak-anak ya lebih tertarik, lebih wah cari mana negara mana cari gitu. Jadi mereka lebih ini apa lebih aktif, lebih pengen lebih tahu banyak gitu ya, karena ya itu tadi berwarna, bersuara gitu. Jadinya kan apa lebih menarik. Kalau kekurangannya ya ini kalau pakai multimedia apa ya biasanya anak-anak terus kebablasan. Jadi materi yang kita apa namanya seharusnya sampai sekian sudah selesai, anak-anak tambah lagi itu, jadi waktunya kadang bisa molor gitu. Kalau dari panjenengan sendiri itu cara mengatasinya bagaimana? Ya, mengatasi kemoloran itu ya biasanya ini kita sambung lagi ya minggu depan gitu. Atau nanti kita di rumah kan sekarang sudah pada punya HP ya, nanti silakan dibuka sendiri dengan dikasih alamat webnya gitu, nanti anak-anak buka sendiri di rumah begitu biasanya gitu. Berarti apa itu meskipun sudah masuk itu daringnya tetap ke bawah gitu. Iya. Karena kan masuknya juga ini apa belum 100% ya. Jadi di sekolah itu yang biasanya jam 7 sampai jam 2, kalau di sini itu cuman satu hari itu satu shift itu 1,5 jam gitu. Jadi apa ya lebih masih banyak yang pakai daringnya gitu daripada yang apa luringnya gitu ya. Jadi ya masih kadang tugas-tugas pun masih banyak yang daring gitu. Kalau di sekolah itu hanya menjelaskan mungkin kalau anak-anak yang kurang paham apa gitu, kalau kesulitannya
kesalahannya di mana. Nah itu baru kita jelaskan, kita kasih apa penjelasan, masukan. Jadi kalau tugas-tugas masih banyak yang di rumah. Biasanya tapi kalau daring itu katanya ada tugas terus malah bermain HP, nggak jadi kerjakan tugas. Ya itulah apa deh ya, negatifnya kadang orang tua juga mengontrol itu kan tidak sepenuhnya. Kadang kan dengan anaknya, aku belajar Bu gitu ya, tapi kalau ibunya ndak benar-benar mengawasi ya bisa jadi cuman mainan gitu. Ya banyak juga sing apa ya anak-anak yang tugasnya udah selesai gitu kan daring. Ya, kelemahannya itu deh. Terus ya beda lah apa namanya capaian anak-anak ketika di sekolah sama di rumah ya. Mungkin adik-adik juga bisa merasakan lah pas pelajaran daring dari rumah ini kan ya santai gitu gitunya kan. Apalagi kalau SD itu kan penanaman karakter ya, jadi memang ya sedikit banyak sangat berpengaruh. Jadi pengembangan karakternya itu sulit dilakukan kalau jarak jauh. Terutama kan IPS ini kan biasanya menyangkut tentang sosial, tentang perilaku atau lingkungan Ya masyarakat. betul, ya betul. Kadang apa interaksi dengan lingkungan sosial masyarakat itu kan memang kalau hanya melihat apa ya YouTube dan sebagainya justru malah kadang menurut saya itu rentan ya rentan ya melihat ini saja apa anak-anak sekarang itu sebelum ada COVID ya dan sesudah itu sangat perubahan perilaku sosialnya itu sangat luar biasa. Contoh kecilnya kalau misalnya di kelas gitu ya, mengendalikan anak-anak itu lebih sulit sekarang daripada dulu. Jadi kalau sekarang itu misalnya rame sekali itu ya anak-anak di sekolah itu ceritanya macam-macam gitu. Jadi di sekolah itu sarana ketemu teman bukan sarana belajar gitu loh. Sudah berbeda. Iya, jadi di sekolah itu seramai sekali mengendalikannya sulit. Kalau anak dulu kan kalau sebelum pandemi itu kan ya kemungkinan ini ya karena sudah terbiasa di sekolah, ketika di sekolah itu interaksi dengan guru, sopan santunnya dan sebagainya itu masih lumayan gitu kan. Kalau sekarang itu sudah terpengaruh oleh media juga. Iya, karena mungkin dari iya betul. Apa memang sembuhlah. Apa ya sangat ini mulai dari nol lagi karena kan 2 tahun itu enggak ini ya kedisiplinan di sekolah waktu masuk kemudian ketika apa namanya adab berdoa adab belajar itu kan memang kalau daring kan ya hanya diucapkan tapi kan mengontrolnya kan juga enggak bisa kan mengontrolnya enggak bisa kalaupun pakai Zoom itu kan ada yang dimatikan kameranya, disuruh menghidupkan pun ada yang tidak mau. Kalau sudah tidak kan kita juga tidak bisa ngontrol kan harus kita hidupkan itu kan tidak bisa gitu loh. Jadi anak-anak itu biasanya gitu kalau nge-zoom, kalau Google Meet itu ini apa seringnya apalagi kelas 6 ya kelas 6 itu kan mulai ini ya mulai remaja terus ini kalau apa namanya suruh menghidupkan kamera ketika nge-zoom itu sulit sekali paling dari 22 anak ini itu yang hidupkan itu paling separuhnya yang separuh ya dimatikan kameranya jadi kan kontrol juga nggak bisa kan cuman ayo dihidupkan tapi kan tidak dihidupkan terus kita gimana ya sudah lanjut saja kan gitu. Tapi kalau di sekolah tatap muka misalnya tidak memperhatikan atau ini kan bisa ya
langsung didekati gitu kan bisa. Yo itu negatifnya. Karena ini kalau menurut saya itu kita itu sebenarnya belum siap untuk menggunakan media yang seperti sekarang ini gitu. Media online. Iya, kita itu belum siap. Jadi waktu mesum panjenengan itu pakai metode ceramah gitu atau memasukkan PPT? Ya pakai PPT, terus juga. pakai video juga, kan lebih mudah tinggal. Lengkap ya berarti. Iya, Dengan komplit. lebih gampang kan kalau misalnya sebenarnya kalau cari media yang lebih bagus itu ketika daring itu memang lebih mudah, tapi ya itu negatifnya seperti itu. Iya, negatifnya juga banyak. Ya itu tadi kalau kita itu sebenarnya belum, kalau menurut saya loh ya, kita itu belum siap menggunakan media secara online karena yaitu bekal dasarnya itu belum punya. Maksudnya bekal dasar itu tadi bagaimana kita menggunakan media yang bisa lebih baik itu kan enggak ada. Jadi yo langsung kan kayak tiba-tiba harus pakai begini. Anak-anak di rumah harus ada HP. Awalnya dulu kan enggak boleh pakai HP, enggak boleh ini ya. Nah, seperti itu. Makanya belum ini. Kalau menurut saya sih masih kurang baik sebenarnya kalau pakai online itu. Tapi kalau menuju ke besok ya 2000 sekian itu 20 sekian atau 30 sekian atau revolusi apa namanya 45 itu ya banyak yang harus dipersiapkan, maksudnya mentalnya, sosialnya juga. Kalau perangkatnya sih tidak masalah ya, semua punya HP, laptop dan sebagainya itu justru tidak masalah. Yang perlu disiapkan itu memang ininya bagaimana cara memakai, bagaimana membatasi yang hal-hal yang positif yang negatif itu tadi, perlu persiapan di situ kalau menurut saya. Terlebih biasanya sekarang itu anak-anak kan lebih menganggap bahwa penggunaan handphone itu untuk bermain. Betul, nah itu iya deh, betul. Jadi kalau ditanya gitu ya di kelas itu, kalau ditanya anak-anak berapa lama menggunakan handphone itu yes, tanpa batas gitu ya, tanpa batas. Terus kalau ditanya apa yang dilihat, apa yang yes, kebanyakan game, terus itu TikTok dan sebagainya, itu yang dipakai mereka. Kalau yang ditanya yang dibuat belajar itu paling 1-2 gitu. Kedua kadang kalau belajar pun itu biasanya ini ya dalam waktu yang sebentar gitu. Terus anak-anaknya juga tidak semua paling itu cuma lihat tugasnya dicari di Google sudah selesai, cuman itu. Kalau buat belajar yang selebihnya ya buat main gitu. Makanya ya sekarang itu luar biasa perubahan ini ya, perubahan sosial anak-anak itu sudah luar biasa. Yang dulunya anak-anaknya rajin, sekarang itu banyak yang terpengaruh gitu. Rajin belajar, terus nilainya bagus di sekolah, itu sekarang itu juga merosot gitu. Iya, merosot dan jauh gitu loh. Tidak sekedar turun ya, tapi ya semua ya miris lah pokoknya. Mungkin kalau kuliah atau SMA itu kan sudah ini ya, tapi kalau untuk anak-anak SD itu memang ya itu banyak bermainnya gitu. Kalau kuliah SMA itu mungkin sudah punya, oh aku harus begini, itu kan sudah punya ya dalam dirinya gitu. Tapi kalau sudah punya prinsip. Tapi kalau anak SD
kasih media seperti itu ya kadang kan ini juga aku pengennya aku dulu kok nggak boleh ya lihat ini gitu. Biasanya itu ingin tahunya kan besar gitu ya, jadi hal-hal yang negatif itu malah banyak dilihat gitu. Kalau apalagi sekarang itu kan YouTube dan sebagainya itu konten-kontennya kan gitu ya. Kalau dulu lihat TV saja paling TV itu kan sudah di ini ya melalui KPI itu gitu kan, sudah di sensor dan sebagainya. Kalau sekarang enggak ada. Beda lagi kemajuan zaman. Iya deh, betul. Dulu masih lihatnya kalau TV itu sejarah biasanya. Kalaupun film ya Doraemon. Terbatas lah. Kalau sekarang kan nggak bisa, semua sudah luas gitu. Iya, lagian juga banyak orang tua yang nggak paham kan bagaimana mengontrol anak-anak lewat HP. Kalau yang bisa kan ada pakai itu aplikasi itu kan ada ya. Tapi kalau tapi kebanyakan nggak ada, yes lost gitu. Saya sendiri juga gitu, punya anak-anak itu ya dikasih link itu ya, link family itu kan ada anak masih Bu nyuwun yang lain gitu ya, Bu nyuwun yang lain kan dibatasi itu masih begitu. Memang perubahan zaman, perubahan teknologi, tapi seharusnya kita juga punya benteng lah gitu ya. Tapi ya itu tadi banyak orang tua yang mungkin apalagi yang ditinggal ke luar negeri, tinggal sama mbahnya saja, sementara mbahnya dengan teknologi tidak tahu sama sekali, dibilang apa sama cucunya ya iya aja gitu kan. Itu yang tidak, orang tuanya yang tidak mendampingi sepenuhnya di rumah. Yang didampingi aja masih ini ya susah. Iya, apalagi yang enggak. Memang perubahan sosialnya ya ini lumayan 180 derajat perubahannya. Apalagi sekarang itu anak SD kalau ditanya sudah kelas berapa, jawabannya sudah kelas 1, enggak kerasa sekolah kok sudah naik kelas gitu ya. Iya memang deh. Ini kan kalau kayak saya nih ya kelas 6 ngajar kelas 6 sekarang itu serasa ngajar kelas 4 memang. Mentalnya Iya. Pengetahuannya pun masih. Iya. Terus ini rasa malasnya itu lebih besar juga. Kalau diajarin gitu. Iya, masuk ini setelah daring itu, setelah daring itu kan ini ya mulai masuk ini ya. Nah itu anak-anak minat baca itu juga sangat rendah sekali. Dulu rendah tapi sekarang lebih rendah. Kalau diminta ini misalkan cari referensi gitu kan, baca referensi yang lain. Ala dudono jawabannya ae. Nah gitu. Sampai seperti iya itu. Jawaban anak-anak tuh ala cegah sama dudoi ya gitu. Kalau dijelaskan itu juga gitu, kita menjelaskan gitu ya kalau tugas jawabannya kok kerja bareng. Nah gitu. Jadi kalau kita ya dijelaskan itu kan semangat ya. Dijelaskan lebih banyak ilmunya, lebih banyak ini pengetahuannya gitu kan. Oh yang dulu tidak tahu ketika ada guru menjelaskan, ada guru memberikan misalkan materi dan lain-lain itu kan terus paham. Kalau sekarang kan enggak, kalau tugas ae. Nah gitu. Kebanyakan itu seperti itu. Tadi kan panjenengan bilang literasinya berkurang, kan terpelosok jauh. Iya. Nah untuk mengatasinya itu seperti apa? Mungkin panjenengan mengasih tugas tentang membaca hal ini terus dicatat
biasanya tak suruh merangkum. Nah, tapi kadang anak-anak juga lebih pinter merangkum itu, lihat di Google, lihat rangkuman materi itu, gitu, bukan membaca. Jadi ya kadang saya ya banyak kesulitannya kalau di situ literasi itu ya. Jadi kadang ya terus gini, terus apa yang pengen kamu tahu, silahkan cari tahu. Misalkan kamu tentang ASEAN tidak suka, tapi kamu tentang sejarah suka. Nah, lihat saja kalau malas baca, lihat filmnya, gitu kan. Lihat filmnya. Jadi kadang anak-anak kan lebih suka ini ya, lihat film gitu daripada baca, gitu. Tapi kalau yang pengetahuan itu ya ini biasanya mengatasi untuk tidak membaca itu ya tadi, membuatkan video atau ini mencarikan link-link di YouTube yang kaitannya dengan itu. Jadi anak-anak nonton, mendengarkan itu masih lebih baik daripada membaca. Berarti mereka lebih suka itu media yang audiovisual gitu. Iya, karena kan ini deh kalau membaca itu kan harus fokus juga ya. Kalau melihat video itu kan tinggal anak-anak layah-layah juga bisa, terus tinggal sambil makan juga bisa gitu kan. Saya lebih lebih menarik juga. Kalau baca kan buku boleh cilik-cilik. Tulisannya kecil-kecil kan sudah semakin membosankan. Iya, semakin membosankan. Biasanya gitu. Tapi apalagi kalau sekarang malah ini ya ANPK AN ya, asesmen nasional kan. Nah itu soal-soalnya kan juga malah banyak bacanya, memahami bacaan gitu loh. Nah di situ yang sekarang kita itu caranya tetap membaca, caranya tetap membaca. Kadang kan anak-anak males soalnya kok dua tak padahal pertanyaannya loh, kalau ndak baca iya ndak bisa jawab. Tapi coba kalian baca, pasti ada jawabannya di situ. Ada minimal kalau misalnya ini ya pertanyaan pilihan dan sebagainya pasti ada di situ, kecuali memang pertanyaan terbuka misalnya tanggapan dan sebagainya, itu kan memang dari kita sendiri ya. Tapi kalau pertanyaan tertutup biasanya di situ di bacaan itu kan. Dia memang harus dipaksakan juga membaca itu. Lebih kalau sekarang jadi guru itu memang lebih tertantang bicara, harus lebih kreatif. Iya, lebih kreatif untuk anak-anak suka. Kalau terkait pembelajaran IPS materi sejarah, itu biasanya menggunakan media yang bagaimana? Biasanya nonton film Di kelas itu? Iya, di kelas itu nonton film kan. Film-film zaman dulu banyak ya, film Belanda, terus kemerdekaan, Sumpah Pemuda, itu kan ada filmnya, itu ada semuanya. Biasanya saya pakai itu. Lek cerita aja ya udah didengarkan ya di sini. Anak-anaknya cerita sendiri, gurunya juga cerita di depan. udah dikubis gitu. Biasanya nonton film kalau sejarah itu nonton film. Apalagi Saat kan pembelajaran masih daring juga kan. Itu kan membutuhkan juga kerjasama yang baik dengan wali murid. Iya. Nah, untuk ibu itu biasanya mengoordinasinya itu bagaimana? Ini biasanya lewat grup WA. Alhamdulillah kalau di sekolah ini ya orang tuanya ini semua ya aktif gitu, orang tuanya aktif ketika ada
apa gitu ya. Jadi orang tuanya alhamdulillah aktif. Kalau yang dan semua alhamdulillah semua di sini tuh bisa kan menggunakan WA group itu kan bisa pakai Google Meet itu asalkan dikasih contohnya, dikasih video cara menggunakannya itu insya Allah bisa di sini karena di sini kebanyakan ya ibu-ibu muda mama muda jadi alhamdulillah bisa ini tidak ada kendala. Kalau supaya pembelajaran daringnya maksimal, terutama yang menggunakan media apa tadi PPT atau video ya gitu gimana? Atau mereka disuruh membuat rangkuman? Anak SD itu kalau suruh buat rangkuman juga ini juga ya belum kadang nih delok kancane gitu. Jadi ya ini dengan pertanyaan timbal balik gitu, dengan diskusi setelah gitu. Iya, setelah saya menjelaskan misalkan gitu ya, ngasih PPT itu nah mungkin ini apa dikasih feedback gitu. iya dikasih ya tanya jawab gitu, tanya jawab ini tadi sudah menjelaskan apa gitu, apa isinya gitu. Ya senyantolnya mereka. Jadi kalau disuruh buat rangkuman tertulis dan sebagainya itu memang kalau anak SD kan juga belum, apalagi ya memang ini dulu kan ini tadi kendalanya juga pandemi ini kan ya kayak saya bilang ngajar kelas 6 itu kayak ngajar kelas 4 beda kalau sebelum pandemi gitu ya, meskipun ini anak-anaknya beda. mungkin terakhir ya, mungkin panjenengan punya pesan kan kita juga akan ngajar di SD nantinya di SDMI wacana terutama kan kita itu di PGMI PGSD ini kan dipersiapkan untuk menjadi guru kelas. Nah panjenengan kan guru kelas, mungkin ada pesan-pesan untuk kami gitu ya Dek. Pesannya apa ya Dek? Kalau sebenarnya kalau guru SD itu kalau menurut saya itu yang harus banyak ditransfer adalah transfer karakter gitu ya. Kalau materi sekarang sudah banyak gitu ya, materi secara pengetahuan itu banyak sekali, cuman yang butuh disiapkan itu memang bagaimana cara kita mentransfer karakter pada anak-anak, apalagi tingkat SD gitu ya. SD itu kan sangat dasar gitu ya. Jadi pendidikan karakternya, kejujuran, kemudian hal-hal yang nilai-nilai akhlak positif itu memang harus diterapkan. Jadi kalau anak-anak pada dasarnya sudah di SD itu sudah dapat seperti itu, ilmu itu akan ikut gitu ya. Ilmu itu akan ikut. Contohnya gini, kita harus anak-anak itu harus disiplin gitu ya. Kalau anak-anak sudah disiplin, tidak usah diajarkan pun mereka akan cari ilmu sendiri begitu. Disiplin belajar, disiplin waktu, misalkan sholat dan sebagainya, itu yang memang harus ditanamkan di awal. Jadi kalau sebenarnya pendidikan itu kan tidak sekedar transfer ilmu ya, tapi yang dasar adalah akhlak dulu, dibenahi akhlaknya dulu anak-anak itu. Jadi kalau ilmu itu ya itu tadi bisa cari sendiri, tapi penanaman akhlak, penanaman karakter itu yang harus lebih utama gitu ya. Apalagi kalau seorang muslim itu biasanya sholatnya dulu gitu ya. Jadi bagaimana mengajari anak-anak untuk menjaga wudunya, bagaimana anak-anak kita mengajari menjaga sholatnya. Nah di situ mungkin kalau karakter ini sudah terbangun, maka yang lainnya akan mudah
mudah gitu. Kalau di sini seperti itu. Jadi yang ditanamkan terlebih dahulu adalah karakternya. Gitu. Tapi memang penanaman karakter itu tidak semudah kita memberikan ilmu pengetahuan, lebih sulit dari itu. Jadi ya gitu. Apa namanya perilakunya dulu lah dibentuk seperti itu. Mungkin kalau nanti adik-adik jadi guru jadi contoh terlebih dahulu, kita bisa dicontoh anak-anak, kemudian kita tanamkan akhlak yang baik pada anak-anak. Nanti kalau ilmu itu pokoknya ngikut, insya Allah ngikut. Gitu. Seperti itu mungkin pesannya gitu. Iya, bersuasana boleh, terima kasih dengan maaf siang-siang mengganggu. Enggak apa-apa, kan dia nganggur deh. Ya Allah gimana? Akhirnya ya, saya juga berterima kasih berkesempatan bisa membantu adik-adik. Saya dulu juga bisa pernah merasakan jadi monggo kalau misalnya ada apa-apa nggak apa siaplah membantu untuk kalau misalnya ada apa lagi itu monggo nggak apa-apa siap diganggu. Terima kasih juga ilmu dan pesan panjenengan, semoga kita juga nantinya bisa menjadi guru yang sesuai, maksudnya bisa mendidik anak-anak itu. Amin. Ya, mudah-mudahan lancar, sukses, cepat lulus.